jika seandainya seseorang belum melaksanakan sholat isya, kemudian ia melaksanakan sholat witir, maka sholat witirnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Nyantri Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat witir adalah salah satu salat sunnah yang sering dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Witir artinya ganjil. Artinya secara jumlah rakaat ini adalah berbentuk ganjil. Maka ketentuan daripada sholat witir ini berbeda dengan sholat taraweh. Kalau sholat taraweh hanya dilakukan pada bulan suci Ramadan, maka witir adalah sholat sunnah yang sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW, tidak hanya di bulan suci Ramadan, akan tetapi pada bulan-bulan selain Ramadan juga dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Adapun waktu, ketentuan waktunya adalah sholat witir ini dikerjakan setelah sholat isya sampai menjelang fajar. Artinya, jika seandainya seseorang belum melaksanakan sholat isya, kemudian ia melaksanakan sholat witir, maka sholat witirnya tidak sah. Artinya, sholat witir harus dikerjakan setelah seseorang melaksanakan sholat isya. Nah, para pemirsa Nyantri Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di antara rentang waktu dari setelah isya sampai subuh tadi, menjelang subuh tadi, waktu afdolnya adalah di malam hari, di pertengahan malam atau penghujung daripada sholat malam yang kita lakukan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ij'alu akhir sholatikum minal lail witron. Jadikanlah witir adalah sebagai ujung atau akhir daripada sholat malam yang kita kerjakan. Para pemirsa Nyantri Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara hukumnya, karena ini adalah rutin secara kontinu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak hanya dilakukan pada bulan suci Ramadan, maka para ulama berbeda pendapat. Pada umumnya, khususnya mayoritas dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hukum daripada sholat witir ini adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan. Namun menurut sebagian kalangan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, maka hukum daripada sholat witir ini adalah wajib. Artinya manakala tidak dikerjakan mendapat dosa. Para pemirsa Nyantri Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil daripada kesunahan sholat witir ini adalah sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menghimbau kepada para sahabatnya, autiru ya ahlal Quran fa innallah witrun yuhibbul witron. Wahai para Quran, ahli Quran, berwitirlah kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil dan menyukai yang ganjil-ganjil. Terkait tentang jumlah rakaatnya, maka banyak sekali hadis yang menjelaskan ragam cara atau praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada kalanya pernah Rasulullah SAW melaksanakan sholat witir ini 1 rakaat. Ada kalanya Rasulullah SAW melakukannya 3 rakaat. Artinya dari jumlah ini tidak ada ketentuan pasti yang mesti kita lakukan dalam hal jumlah rakaat witir tadi. Artinya yang penting ganjil, boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 9, boleh 11. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa al-witru haqqun ala kulli muslim. Man ahabba ayutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba ayutira bi salasin falyaf'al wa man ahabba ayutira bi wahidatin falyaf'al. Maka witir atau salat witir adalah hak bagi setiap muslim. Barang siapa yang ingin mengerjakan salat witir 5 rakaat, maka lakukanlah.
Barang siapa yang ingin melakukan salat witir, mengerjakan salat witir 3 rakaat, 1 rakaat, maka lakukanlah. Nah, terkait dengan itu, ada juga yang membatasi bahwa sholat sunnah witir ini adalah sebagai 11 rakaat, sebagaimana ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh para sahabatnya terkait tentang kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Bagaimana praktek sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan? Maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asyrata rakaatan. Maka Aisyah menjawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah sholat beliau baik pada bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan lebih dari 11 rakaat. Nah, artinya ini menjadi batas dari hadis ini. Kemudian para ulama membatasi bahwa sesempurnanya dari sholat witir ini adalah 11 rakaat. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitab Taqriyatus Sadidah menjelaskan bahwa sholat witir ini paling sedikit dilakukan adalah 1 rakaat. Nah, tapi manakala 1 rakaat ini dikerjakan oleh seseorang yang ingin melakukan sholat witir tanpa adanya uzur secara kontinu mengerjakan 1 rakaat, maka hukumnya makruh. Nah, sempurna daripada sholat witir ini adalah 3 rakaat dan lebih sempurnanya lagi adalah 11 rakaat, atau yang paling sempurna. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh beliau Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitab Taqriyatus Sadidah. Para pemirsa Nyantri Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang tata caranya. Memang di kita khususnya di Indonesia ini beragam praktek pelaksanaan sholat witir tersebut. Hal ini kenapa? Sebagaimana memang para ulama menyebutkan dan menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara atau 2 cara terkait tentang pelaksanaan sholat witir. Yang pertama adalah wasal, yang kedua adalah fasal. Nah, terkait tentang wasal, apa itu wasal? Wasal adalah menggabungkan rakaat terakhir dengan rakaat sebelumnya. Nah, contoh adalah misalkan kita melaksanakan sholat witir 3 rakaat, maka 3 rakaat itu digabungkan menjadi satu salam. Sedangkan fasal memisahkan antara rakaat terakhir dengan rakaat sebelumnya. Jadi katakanlah 3 rakaat, maka yang 2 rakaat pertama yaitu 1 salam, kemudian berdiri lagi dan mengerjakan 1 rakaat dengan 1 salam lagi. Ini artinya fasal, memisahkan antara 1 rakaat terakhir dengan rakaat sebelumnya. Namun dalam mazhab Syafi'iyah bahwa yang paling afdol dari 2 cara antara fasal dan wasal, menurut mazhab Syafi'iyah yang paling utama dari kedua cara ini adalah cara fasal, yaitu dengan cara memisahkan rakaat terakhir dengan rakaat sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita dapat melaksanakan sholat witir sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak hanya pada bulan suci Ramadan, tapi pada bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Kalaupun kita melaksanakan pada bulan suci Ramadan, itu adalah upaya kita dalam rangka menyempurnakan, memaksimalkan ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Demikianlah, mohon maaf, wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.